Balik lagi di podcast Ngelantur bersama gua Timothy dan Kenneth. Dan ya seperti biasa yang kali ini gue udah janjikan nih ya. Kemarin kan gue udah buat video sendiri ya mengenai DC ya kan. Nah gue udah janji nih kita nanti buat ada podcast yang lebih detail bahasannya nih. Dan kali ini kita udah siap untuk membahas DC Chapter 1. Akhirnya James Gunn mengumumkannya lewat DC YouTube kemarin di channel YouTube DC. Dan luar biasa di DC Chapter 1 berjudul Gods and Monsters. Gila keren. Gue pengen nanya dulu kan ya. Tapi enggak deh, jangan nanya dulu deh ya. Tapi ada yang mau kita kulik dulu nih. Kita kulik dulu nih ya. Jangan lupa guys. Iyo. Oh iya ya. Aduh. Walaupun ini ya Marvel ya. Enggak, ini bukan Marvel, ini kan Ngelantur. Oh, ini Ngelantur ya. Ngelantur ya. Spider-Fisher keren banget. Gila, kalau kalian mau beli langsung cek di link di bawah, kita udah taruh. Gue yang gambar sendiri guys ya, Dan jangan lupa juga kita punya produk terbaru lagi nih, kolaborasi antara Ngelantur dan Play Stop Rewatch. Ya, kasih kan? Nah, kalau misalnya kalian mau cek silakan langsung dicek aja, diklik di link di bawah ya lewat Tokopedia. Gue udah taruh linknya. Keren banget, gue yang gambar sendiri juga guys. Mantap. Buat kalian yang ngakunya suka nonton film wajib banget gak sih? Wajib banget. Bahannya adem, gak gatel gitu ya. Mantap. Iya. Oke ya, setelah kita kulik-kulik langsung aja lah ya. Gue pengen nanya sama lu Ken. Kemarin setelah lu ngeliat YouTube-nya DC itu, lu first impression-nya kayak gimana? Kaget sih. Kasih tahu dulu gimana. Kaget sih gue. Kagetnya gimana tuh? Kayak shock aja gitu, kayak ini apaan coba? Gue gak pernah denger. Creature Commandos. Itu kan gue gak pernah denger juga. Kayaknya apaan coba? Oh, banyak karakter-karakter baru. Iya, kayak gak populer lah. Gak populer. Iya. Jadi lu first impression lebih ke kaget. Banyak karakter yang unik nih. Iya, sama gue seneng juga sih. Seneng ya? Salah satu karakter favorit gue kebalik. Siapa tuh? Booster Gold. Oh, lu favorit Booster? Gue suka Booster Gold. Gold. Lu suka Booster Gold. Lucu dia anjir. Emang sih. Ya, gue juga punya teori tuh mengenai Booster Gold. Nanti kita bahas ya. Siap. Dan setelah nanti kita bakal bahas selain project-projectnya, kita bakal bahas juga mengenai timeline-nya nih. Pasti gue tahu nih dari kalian pasti banyak yang bingung. Lah, ini dari DCEU-nya versi Zack Snyder terus ganti ke James Gunn nih, timeline-nya gimana nih? Iya, nanti kita bahas, oke ya. Lu juga bingung. Ya, nanti kita bahas. Pusing banget gitu. Nah, makanya kalau misalnya buat gue sendiri pribadi kan, gue kasih tahu dulu ke kalian nih ya. Project yang favorit gue tuh apa sih? Kalau gue sih ya udah jelas karena gue fans Batman ya. Batman The Brave and the Bold. Itu juga top 5 sih. Mantap ya. Ya udah lah, kayak kita mulai dari Batman dulu aja lah ya, yang udah paling famous gitu kan. Yes. Ya. Coba gimana kan? Pas lu denger tentang project Batman ini, apa yang pertama kali lu pikirin gitu? Kenapa Damian Wayne? Kenapa Damian Wayne kan? Iya, makanya gue juga bingung. Aduh. Ada ya James Gunn, buset. Ini kan kita lihat project sebelumnya, Superman Legacy. Iya. Itu katanya Superman di umur 25 tahun. Pas awal karirnya dong. Betul. Ya kan? Legacy, dan gue yakin ini mengenai origin Superman lagi nih. Iya. Ya gitu kan, atau enggak ya pas awal-awal karir Superman lah. Iya. Nah, tiba-tiba pas ngomongin Batman, Damian Wayne. Iya. Batman satu apa anjir? Iya kan? Iya. Damian Wayne itu kan Robin keempat. Paling terakhir. Robin paling terakhir ya. Dan itu biological, anaknya Bruce Wayne sama Talia al Ghul. Yes. Anaknya Ra's al Ghul gitu. Jadi ini udah melewati fasenya Dick Grayson, Robin pertama. Artinya otomatis di sini harus ada Nightwing. Iya, Nightwing. Harusnya ada. Terus yang harusnya Jason Todd juga udah jadi Red Hood. Mungkin ya. Harusnya udah jadi Red Hood kan. Tapi ya mungkin dia nggak bakal masuk ke Bat Family nih. Ya kan. Dan ketiga ada Tim Drake. Dan yakin sih harusnya ada Tim Drake ya kan. Nah, dan di sini juga si James Gunn reveal kalau misalnya Batman and the Brave and the Bold ini bakal menjadi awal mula dari Bat Family. Dia bilang. Jadi kayak kita tahu sendiri kayak James Gunn tuh sering banget, gue udah sering ngomong nih. James Gunn tuh sering banget ngebawa tema-tema family nih di setiap film-film ya. Kayak Guardians of the Galaxy. Ya kan? Itu kayak sebuah udah family banget gak sih? Iya, kayak kekeluargaan gitu ya. Kekeluargaan banget kan? Vibes-nya kan? Ya kan? Yes. Peacemaker juga udah mulai walaupun tolol gitu. Tapi maksudnya udah ada timnya gitu kan. Suicide Squad gitu. Jadi ini ya biasalah Bat Family, dan anggota-anggota kita masih belum tahu ya. Dan harusnya ada Batgirl juga kalau ngomongin Bat Family. Oh iya, anaknya ya kan? Itu ya? Jim Gordon. Iya, si Barbara Gordon. Iya, yang penting jangan kayak waktu itu. Apa? Yang end credit scene, waduh. Aduh, yang di animasi ya? Yoi. Aduh, nontonnya jangan. Tapi itu gak bener. Harusnya ada Batgirl. Dan ya kalau misalnya, nah ini kan Robin keempat, Damian Wayne. Nah, coba gue pengen tahu kan, menurut lu
kan kita belum tahu nih aktornya Batman. Nah, iya. Siapa? Aduh. Baik yang bilang kan kemarin Robert Pattinson punya. Nah, and oh, by the way mungkin. guys, iya by the way. Oh, ada juga kan yang itu yang di luar Disney namanya Elseworld. Oh, Elseworld ya. Iya, Elseworld. Dan yang Elseworld itu kayak contohnya kayak Batman, Robert Pattinson, Batman kan. Sama Joker. Yes. Joaquin Phoenix dan satu lagi Teen Titans Go dia bilang kan. Ya itu Elseworld bukan universe utamanya kan. Nah, gitu. Dan ya kalau misalnya ngomongin Batman kan selalu kita paling perdebatkan tuh aktornya guys, gitu kan. Iya. Nah, buat kalian yang belum nonton juga tuh kemarin di video kita udah buat debat ya. Debat aktor Batman tuh. Dari 7 aktor Batman kita udah debatin tuh. Gitu kalau mau ada yang tahu ya. Nah, coba gimana kan? Menurut tuh mau gimana nih aktornya nih? Aduh, gue juga gak tahu, coba. Gak ada Menurut sih. tuh dibuat tua aja atau gimana? Nah, iya ini. Menurut gue sih buat tua ya. Dibuat tua. So, kalau secara apa ya, waktu critical order gitu, kayak gak make sense ada Damian Wayne tapi kalau Batman gak tua. Iya. Iya. Tapi kalau kita Tapi kita tahu juga nih di DC Amu animasinya Batman-nya juga nggak terlalu tua kan? Ya kan 40-an lah, 30-an, 40-an. 30-an, 38 ya, 37 gitu kali ya. Iya, sekitaran segitu ya. Dan ya walaupun mukanya nggak terlalu tua mungkin tapi emang udah tua aja gitu. Nah, ya nggak mungkin dong kita pakai aktor kayak Robert Pattinson terlalu muda dong. Iya, terlalu muda. Kan? Mungkin yang agak lebih tua-tua. Nah, kemarin gue udah bilang, kenapa nggak Ben Affleck lagi gitu kan? Iya, nah. Tapi juga belum diumumin loh. Belum diumumin. Iya, Ben Affleck belum diumumin kalau dia keluar. Iya, tapi maksudnya kayaknya James Gunn tuh lebih milih Scoping. si Ben Affleck buat jadi Sutradara. Iya, kayaknya mungkin kali. dari bagian produksi doang. Tapi ya gitu. siapa tahu. Siapa tahu. Kan belum diumumin nih. Kan udah diumumin si Ini gua enggak sih. Gal Gadot sama si Henry Cavill. Nah, kalau Gal Gadot belum justru. Udah? Belum. Kan udah diumumin kayaknya Enggak, ngebakal. justru kalau Gal Gadot kemarin, Hah? justru dibilangnya Gal Gadot sama si Jason Momoa dipersilahkan kembali. Masih di ngomongin nih, masih belum tahu nih. Nah, nanti kita bahas nih secara kronologi kalau ntar nyambung gitu ya. Nah, tapi ini masalah Ben Affleck sih menurut gue lebih nggak yakin kalau Ben Affleck ya. Satu udah ketuaan, katanya kan James Gunn mau buat 10 tahun nih buat DC. Iya kan? 10 tahun kayak Marvel dulu nih, Iron Man 1 ya dulu sampai sekarang. Terus ya udah umur udah kayak kakek kali si Ben Affleck. Iya juga sih. Udah kayak kakek, nggak mungkin. Henry Cavill aja dikeluarin. Henry Cavill. Kan itu karena Superman. Karena Superman dan Superman kan harus muda. Origins. Ya juga sih. Tapi Kan aneh Batman- gak sih? Lo pikir deh, Superman-nya umur 25, Batman-nya tua. Nah itu aku juga mikirin kayak aneh. Aneh. Soalnya dari dulu kan diomongin kalau Batman sama Superman tuh kayak apa ya? Kayak saling Satu seumuran, iya, saling saling berkompetisi kayak Iya. kayak kakak adik gitu loh. Ya. Nggak beda jauh lah harusnya kan. Gitu Nggak kan. beda jauh. Nah, kemarin gue udah bahas juga nih di podcastnya Bang Mario Angelo nih ya. Kemarin gue udah bahas, ya bisa aja sebenarnya James Gunn kan emang nggak ngumumin semua series sama film. Iya. Semua project nggak diumumin gitu kan. Karena pasti ada yang masih ditahan, di hold. Iya. Nah, biar bisa aja ini bukan Batman yang pertama nih, yang Batman The Brave and the Bold. Bisa aja film Batman yang keberapa gitu, ngerti gak sih? Gitu loh. Jadi ada aja film, mungkin aja ada film Batman yang original dulu nih yang pertama, baru Batman The Brave and the Bold. Berarti gue harus tunggu berapa tahun anjir. Makanya ya. Aduh. Kayaknya gue udah punya keluarga gitu ya. Ayo nah nonton. Akhirnya keluar. Damian Wayne ya. Aduh. Nah, gini, oke dah. Kita masih belum tahu nih ya. Coba guys, gue pengen tahu nih pendapat kalian kalau misalnya mau aktor Batman mau siapa gitu ya. Ya, yang pasti jangan kayak di series Titans tuh yang udah kakek-kakek yang di series Titans di Netflix tuh. Tua banget itu Batman ya semua. Itu gue kira Alfred loh maksudnya. Alfred, wah Bruce Wayne. Kocak gitu. Ya makanya, ya kita nggak tahu siapa. Kalian boleh komen kalau misalnya kalian punya ide ya kan. Nah, tapi yang gue bingung lagi gini, Damian Wayne gimana? Lu pas pertama kali denger Damian Wayne lu hype gak sih sebenarnya? Enggak sih sebenarnya. Kenapa? Lu nggak terlalu suka Gue karakter? gak suka Damian Wayne. Kecuali kalau Damian Wayne yang itu ya. DC Amu. Iya, DC Amu. Iya. Itu awalnya kan agak bangsat gitu kan. Emang bangsat. Iya, emang bangsat sebenarnya. Emang Damian emang selin. Tapi lama kelamaan dia jadi apa ya? Ya redeem himself lah menurut gua. Ya pastilah. Iya. Dan ya kita tahu sendiri kenapa dia bisa, si Damian Wayne ini bisa jadi kayak bocah bangsat gitu kan. Iya, karena Ya karena kakeknya kan Ra's al Ghul gitu. Dari kecil lah dididiknya jadi assassin kan. Iya. Dari jadi assassin dididik jadi ya jadi brutal lah. Senjatanya aja pedang. Makanya. Bukan. Kalau yang lain Robin tongkat kan. Iya. Pedang dia anjir. Ngeri banget tak. Udah kayak emang kayak kakeknya nih kan. Dia gen antara Batman sama Ra's al Ghul. Gila. Opa sih kayaknya. Iya kan. Mirip Ra's Superboy. Superboy kan
gennya Superman sama Lex Luthor, ya kan, Superboy. Makanya jadi jahat sama baiknya tuh agak bingung gitu, Ya gitulah. Nah tadi kalau ngomong-ngomong sama Superman nih, lu sebenarnya gimana ketika si Henry Cavill dikeluarin dari proyeknya James Gunn? Aduh, sayang banget sih. Lu bilang sayang. Iya. Soalnya kayak gimana ya? Henry Cavill tuh sebenarnya pas banget gitu untuk main seorang Superman gitu loh. Iya. Dari sisi build-nya, mukanya, vibes-nya. Bener sih, secara vibes iya. Dan juga passion dia. Tapi actingnya masalahnya yang gue bingung. Acting kenapa? Actingnya, lu nggak ada masalah sama actingnya dia? Mungkin kemarin karena ya apa ya? Produsernya mungkin kali. Kayak apa ya, arahan filmnya gitu loh. Ya ngerti, direksinya kan. Ben Affleck juga hancur actingnya kemarin. Agak gimana gitu Ben Affleck. Ben Affleck? Iya. Ya, cuman maksudnya kalau Superman ya menurut gue memang si Henry Cavill dari dulu tuh kurang bisa apa ya, actingnya tuh monoton dia tuh. Iya, menurut gue tuh Henry Cavill tuh terlalu flat mukanya. Ya, mau dimanapun gak cuman The Witcher, sama aja. The Witcher dari Superman jadi Sherlock Holmes di Enola Holmes aja sama actingnya, ngerti gak sih? Terlalu flat banget, gak ada something special mungkin ya. Menurut gue yang gue tangkap dari James kan kenapa dia gak mau Henry Cavill lagi, ya karena itu. Ya kan sekarang gini, fans selalu ngomong, lah ini kalau misalnya Ben Affleck balik gitu kan, terus si Ezra Miller masih dipertahanin. Terus Ezra Miller ngapa bisa bertahan anjir? Makanya kan. Aduh. Ezra Miller nggak tahu. Terus malah dari semuanya Ezra Miller yang udah pasti justru ya kan. Makanya, aduh itu gue bingung sih sebenarnya. Iya kan. Anjir. Ya, terus misalnya kalau misalnya Gal Gadot sama Jason Momoa dipertahanin juga, cuma Henry Cavill doang yang nggak dipertahanin. Makanya kasihan. Parah sih James Gunn. Tapi ya mungkin preferensi, makanya James Gunn tuh mungkin nggak terlalu suka sama actingnya si Henry Cavill. Feeling gue ya, gitu loh. Atau mungkin emang dia mau ribut kan, seorang muda dan lain-lain kali. Ya, tapi Batman-nya. Ya Batman-nya nggak tahu tuh. Damian Wayne ngapain disemperin anjir. Sama Damian Wayne gitu kan. Iya, tapi Tim Drake siapa? Tapi justru kalau buat gue pribadi, gue penasaran sih sama Damian Wayne. Penasaran ya? Karena nggak pernah muncul kalau di live action. Iya, nggak pernah muncul deh. Menurut gue sih dia bakal jadi kayak orang apa sih, bocah-bocah yang entitled aja sih. Iya, dan kayak gitu-gitu. Aktornya Damian Wayne siapa nih? Kayak bocil loh. Umur sekitar belasan atau 10 bahkan. Dia susah loh nyari aktor bocil yang jago acting. Dan bisa Biasa cacat loh, sumpah. Biasa cacat. Palingan sih yang gue kepikiran actingnya mirip Damian Wayne, palingan yang Sheldon. Yang Sheldon itu pemeran jadi siapa? Jadi kayak cerita tentang orang yang autistik, tapi dia pinter banget gitu loh. Namanya Sheldon. Ya kan awalnya kan sitkom itu pas dia udah dewasa. Nah dibikin lagi nih sitkom baru namanya Young Sheldon gitu. Dan menurut gue sih mukanya ya Caucasian umurnya gitu. masih kecil juga ya? Umurnya masih kecil kayak 12-an lah. Oh cocok Damian Wayne 13-an lah gitu lah. Iya. Nah ya itulah Damian Wayne yang agak ribet nih. Nih berani banget ya James Gunn nih. Berani banget gitu munculnya langsung Damian Wayne. Nah kalau misalnya ngomongin balik lagi nih ke Superman tadi, kira-kira gue pengen nanya lo, villainnya siapa? Villainnya di Superman Legacy nanti siapa ya? Lex Luthor. Aduh masalah. Tapi enggak, dia pas umur 25 ya, pas dia baru mulai ya. Iya. Siapa ya? Ya bisa aja kan, kita tahu di seri Smallville Superman sama Lex Luthor itu seumuran. Iya, ya kan? Maksudnya mereka tuh temenan, bestie gitu loh. Best friend. Nah, kemarin gue juga udah mikirin kalau misalnya villain Superman ini kalau gue pilihan gue kan 3 ya. Antara satu General Zod, satunya Lex Luthor, satunya Brainiac. Buset, agak berat ya? Lah, iya, James Gunn emang mau like Brainiac gitu udah kayak apa ya, satu apa sih? Musuh yang agak overpowered gak sih? Overpower. Emang. Tapi ya Superman overpower juga. Gitu iya, tapi kan ini baru early days gitu loh. Early days. Iya kan? Dan juga ya kalau on Brainiac langsung. Iya, agak serem gitu. Agak serem sih. Jadi gue pikir Doomsday nggak mungkin langsung langsung Doomsday. Lah. Doomsday kan at the end of Superman pasti. Yang bikin Superman mati kan Doomsday. Jadi nggak mungkin ya. Ya itu antara General Zod, Lex Luthor sama Brainiac menurut gua. Iya sih. Yang klasik-klasik gitu ya. Iya, yang klasik-klasik emang. Ya tapi kalau General Zod ya balik lagi pasti yang ngikutin Zack Snyder dong. Nggak mungkin dong James Gunn pakai General Zod lagi gitu kan, kayak kurang ide banget. Kayak menurut gua sih paling pas Lex Luthor ya. Iya. Dan iya justru nih, justru gini, kemarin gue juga dengar kabar kalau misalnya nanti Superman Legacy itu bakal lebih fokus ke ceritanya Superman, ya kan, yang lagi menyeimbangkan antara sisi kemanusiaannya sama sisi kedewaan aja nih, gitu. Maka Superman Legacy nih, gitu kan, antara humannya dia sama Kryptoniannya dia. Iya. Nah,
bisa aja mungkin dengan adanya humannya dia mungkin bermasalah dengan Lex Luthor bisa aja. Iya. Bisa aja dan ya Lex Luthor belum kemarin gue ngomong-ngomong gue kemarin lihat di Instagram ya. Gue lihat beritanya Dave Bautista jadi Lex Luthor. Anjing. Goblok, gak mungkin. Gak mungkin. Gak terima. Sebenernya si James Gunn kan suka nyeleneh tuh. Tapi aneh anjir. Aneh sih. Gede banget. Oh iya. Sebenarnya Lex Luthor juga build sih orangnya. Dia juga build. Tapi gak segede itu tapi juga segede emang. Itu. Satu. Kedua, dia taruh tuh anjir Dave Bautista ya gak sih? Kayaknya kalau Lex Luthor kan mau bikin lebih tua, tapi agak aneh kalau gitu. Iya sih Lex Luthor. Tapi sebelum gue komen denger beritanya, gue liat beritanya kan, buset nih berita apaan nih? Anjir. Tapi emang bener nih, masalahnya si James Gunn ini, dia tuh kan emang selalu ngebawa nih aktor-aktor yang dia emang udah pernah kerja sama, balik ke proyeknya dia nih. Nah, dalam hal ini, dari Guardians of the Galaxy, dari Marvel, ditambah lagi Guardians of the Galaxy Volume 3 yang terakhir nih. Dan kayaknya bakal mati. Kan gue udah selalu bilang tuh, kayaknya anggota Guardians of the Galaxy 3 bakal mati nih. Semuanya. Feeling gua. Semuanya. Ya karena emang udah selesai James. Lah kalau Guardians of the Galaxy tanpa James Gunn mana bisa sih menurut gua gitu loh. Nggak bisa. Menurut gua atau enggak Rocket doang yang mati atau Star-Lord doang bisa aja. Ya, tapi masalahnya gini. Yang udah harusnya ditarik nih kemungkinan paling gedenya kemarin James Gunn itu udah narik si Dave Bautista sama Peter Quill lagi. Chris Pratt. Kalau Dave Bautista kan kemarin rumornya Ben, ya kan? Ben. Oke lah, oke. Tapi kalau misalnya Batman The Brave and the Bold kalau villainnya Ben bisa. Nah, kalau di aja Ben, gue terima lah. Gue terima. Kalau cocok build-nya kan. Ya. Terus kayak ntar dibikin pakai topeng gini kayak gitu kan, itu keren. Bisa. Dan gue yakin dia nggak cuma bisa komedi doang. Pasti serius juga bisa lah Dave Bautista gitu. Tapi masalahnya kalau di Lex Luthor ya. Nah itu bermasalah sih. Bermasalah kayak pada langsung komplain gak sih? Tapi lebih masalah lagi kalau yang di Lex Luthor Vin Diesel. Anjir Vin Diesel. Kryptonite. Family. Pakai jas gitu Kryptonite. Aneh banget sih. Aneh banget gak lah. Gak mungkin jangan lah. Atau Dwayne Johnson. Dwayne Johnson jadi Lex Luthor kan. Ngeri. Coba tau Lex Luthor jadi kan dia kemarin ngidam tuh pengen lawan Superman kan, tapi nggak dijadiin kan. Kan dia udah mau ngidam tuh Black Adam via Superman, tapi nggak dibolehin kan. Maksudnya kan gara-gara udah ganti universe gitu. Iya. Jadinya dia ntar jadi Lex Luthor aja tuh lawan Superman. Ya itulah ya masalahnya aktor. Nah ngomong-ngomong masalah Chris Pratt dibawa sama James Gunn. Lu tau nggak kira-kira dia jadi siapa? Ya, kan lu pernah bilangin gue dan gue setuju sih. Ya. Booster Gold, ya kan? Booster Gold dan gimana? Lu kan katanya pecinta Booster Gold nih. Gimana? Pasti baik belum? Gue yakin nih. Berapa persen dari yang nonton ini nggak tahu Booster Gold? Yakin gue. Coba gimana? Kalau Chris Pratt jadi Booster Gold, yang lu bayangin apa gitu? Gue cocok aja sih. Soalnya Booster Gold tuh hampir kayak Peter Quill. Hampir ya. Cuman bedanya Booster Gold kan emang mungkin lebih narsis sekali ya. Narsisnya. Tapi Peter Quill juga emang agak narsis. Nah, agak narsis. Tapi Booster Gold itu benar-benar narsisnya tinggi banget. Tahap atas gitu. Itu benar-benar dia literally time travel ke past. Biar dia tuh bisa jadi famous. Iya, emang kacau. Tapi dari looks-nya aja emang. Iya, dari looks-nya emang mau jadi artis banget ya kan. Kostumnya flashy. Fashionable banget ya kan dia. Rambutnya gold. Ada visor gitu. Iya, dan cocok Chris Pratt. Cocok Chris Pratt. Nah, cockiness-nya gue bisa lihat sih. Iya, dan komedi juga. Orangnya goblok sebenarnya. Tolol. Pasti gak sih Booster Gold? Iya. Nah si Chris Pratt ini kalau misalnya jadi Booster Gold, dan Booster Gold ini best friend-nya Blue Beetle kan? Iya. Dia tuh best friend-nya Blue Beetle, yang Blue Beetle ini tapi generasi kedua nih Blue Beetle-nya. Blue Beetle kan ada 3 generasi. Aduh, yang pertama gue lupa banget ya kan. Yang kedua itu Ted Kord, yang ketiga Jamie Reyes. Nah, yang nanti kita bakal nonton tahun ini, di akhir tahun ini kan ada Blue Beetle film. Jamie Reyes kan? Jamie Reyes. Yeah, yang orang Meksiko itu. Yeah. Pemerannya di karate Cobra Kai, series Cobra Kai itu. Itu yang pengen gue familiar sih, Blue Beetle itu sih. Ya, itu kan paling famous kan. Dan di animasi yang Justice juga ada. Iya, animasi. Kan? Dan emang paling keren juga kostumnya. Terus di The Brave and the Bold animasi juga ada dia. Ada juga ya, si Jamie Reyes ya. Karena emang kostumnya keren kan. Kostumnya keren banget. Nah, kalau Ted Kord itu bukan yang versi teknologi kayak si Jamie Reyes. Beda. Kalau si Ted Kord itu yang kayak lebih model-model kayak Batman gitu loh, ngerti gak sih? Yang cuman ngandelin apa ya? Ngandelin teknologi tapi bukan yang canggih gitu loh.
Ngerti gak sih? Yang kayak kan dia juga udah versi lama kan Blue, dan dia temenan sama si Booster Gold nih. Best friend banget gitu. Nah, Booster Gold kemarin gue juga ngomongin kata kan harusnya Chris Pratt nih. Harusnya paling besar kemungkinannya. Iya. Tapi ada juga nih dari kemarin banyak fans juga yang minta si Chris Pratt jadi Hal Jordan. Kalau menurut lo gimana kalau Chris Pratt jadi Hal Jordan? Bisa juga sih. Bisa juga kan? Bisa juga. Bisa juga. Bisa juga. Tapi agak nggak cocok. Soalnya gini, kan Hal Jordan mau dipakai di itu kan kayak series kayak True Detective. Detektif. Iya. Iya. Serius apa gitu kan? Swipe-nya. Iya sih. Karena kan referensi aja kan itu apa sih True Detective kan? Iya. Kayak gitu. Nah, di film True Detective kan agak serius gitu kan. Sebenarnya topik-topiknya gitu dan lain-lain. Menurut gue sih Chris Pratt kurang cocok ya buat film kayak gitu. Buat film yang lebih serius, misteri. Iya. Iya. Soalnya kayak gue liat muka dia, gue keingetnya itu Iya sih, tolol iya banget kan, gitu kan. Tolol banget. Keingetnya kayak gitu. Tolol banget. Kecuali kalau mereka mungkin bikinnya lebih light hearted True Detective-nya Ya, bisa jadi. Dan kita tahu kalau di komik si Hal Jordan juga emang agak sebenarnya agak humoris juga. Agak ngelonoh. Iya, humoris juga gitu Humoris dibandingkan anggota member Justice Lion gitu, agak humoris. Ya bisa-bisa aja, rambutnya juga kuning gitu kan. Iya. Bisa-bisa aja kalau emang mau dijadiin Hal Jordan. Kemarin gue juga ngeliat konsep artnya ya, konsep artnya. Itu kayaknya Hal Jordan itu agak brewokan gue liat perhatiin. Brewokan. Bisa juga sih Chris Pratt, cocok juga. Nah, John Stewart kita belum tahu juga ya kan, dan ini pertama kali nih kita ngelihat nih Green Lantern 2 langsung nih, Hal Jordan sama John Stewart sekaligus. Iya. Menarik banget ya. Biasanya kepisah ya. Kepisah biasa. Bahkan John Stewart jarang banget dibahas. Kalau biasa John Stewart kalau dibahas itu pun ya ada Hal Jordan ada biasanya. Iya. Iya kan? Karena emang yang selalu dibahas Hal Jordan gitu kalau Green Lantern kan. Iya. Nah, menarik juga nih, langsung dua-dua dibahas, langsung versi detektif, series lagi, bukan film. Iya, series. Judulnya Lanterns, dan kalau ngomongin Lanterns pasti ngomongin Lantern lain nih. Yellow Lanterns kan, misalnya si Sinestro. Wih. Ada Red Lantern. Red Lantern, ya kan. Black Lantern. Banyak lah, Pink Lantern. Banyak banget sumpah. Kalau lu cari di komik banyak banget sumpah. Lantern Green Lantern gitu. Terlalu banyak. Ya, tapi gimana lu dari 1 sampai 10 hype-nya gimana nih kalau Lanterns? Lanterns ya. B aja sih. Lu kenapa B aja? Justru gue hype banget lah. Gue hype aja, tapi pasti kalau nonton karena serius, karena gue mager. Oh, lu kurang prefer series? Iya, agak mager aja gitu. Tapi asik sih. Nggak kayak sih kalau detektif gitu kan. Pasti kalau gue misalnya gue lagi gabut gitu, terus gue nonton satu, pasti gue kecanduan sih ntar. Iya, pasti. Ya, Alice in Borderland kemarin. Iya, aduh The gila. Boys. Aduh, The Boys gila sih. The Boys gila kan. Mantap. Nah, ngomongin The Boys. Oh iya. The Authority. Oh, The Authorities ya. Sorry. Nah, The Authorities basically Justice League versi lebih kejam. Iya. Ya kan? Iya. Dan juga tapi yang gue khawatirin ini The Authorities ini sebenarnya dari dulu udah dicobanya tau, udah dicoba di push gitu, tapi gagal terus mereka. Oh gitu. Iya, dari comic booknya. Dari comic book pengen dicoba ke film ya gitu ya, atau nggak film, tapi cuma kayak mereka series, mereka basically push. Bahkan kalau nggak di series ke-8-nya itu ada Superman. Iya, tahu. Tapi masih ya nggak begitu populer lah mereka. Begitu populer. Dan jujur aja nih, gue sebagai fans di sini ya, gue pas dengerin projectnya si James ngomong The Authority, apaan nih Gelb gitu. Iya. Gue nggak tahu, seriusan deh. Gue juga nggak tahu. Gue juga baru denger kan. Baru denger. Dan gue yakin ya, apalagi kalian, pasti banyak yang juga nggak tahu juga gitu loh. Dan Authority, gue awalnya kayak agak ragu, ini kok nggak terkenal seriesnya. Tapi setelah kita ngelihat track recordnya James Gunn, dia juga udah sering ngebuat emang karakter-karakter yang nggak terkenal jadi terkenal loh. Iya. Peacemaker itu nggak terkenal itu biasanya ya karakter ya secondary gitu banget. Secondary ya. Nggak the mainnya of DC gitu. Dan dibuat jadi sekeren ini. Iya. Sangat ikonik. Sangat ikonik banget. Iya. Suicide Squad. Itu berapa banyak karakter yang kita nggak tahu? Weasel. Buset. Polka Dot Man. Gila, nggak ada yang tahu. Ratcatcher ya. Ratcatcher ya kan. Bloodsport pun Bloodsport jarang orang tahu gitu. Iya. Orang kalau yang di Suicide Squad yang pertama, Deadshot masih orang tahu, Killer Croc masih tahu lah. Joker, siapa lagi nggak siapa tahu. Masih tahu lah. Itu banyak banget tuh, si James Gunn tuh selalu tuh membuat karakter yang nggak terkenal jadi terkenal, dan ini Authority gue yakin banget. Iya sih. Dengan katanya brutal kan. Nah, ini yang gue tunggu nih. Aduh, mantap nih. Oh, lu paling nunggu juga nih Authority ini. Iya. Dan film juga kan ya? Film. Movie ya? Iya, movie live action
action nih. F action. The Authority gila, dan pasti gore sadis harusnya kelihatan. Si James Gunn kan udah sering juga tuh. Tapi gue takutnya di Indo bakal lulus gak ya? Lulus lah. Kan gore. Tapi ya. Tetap ada. Mungkin mereka bakal itu ya kali ya. Mereka bakal batasin. Ya. Nggak separah The Boys, gila. Oh enggak lah, itu di series lah kalau bisa. Kalau di movie kayaknya enggak lah. The Boys mah terlalu kacau. Gue nunggu kayak bener-bener nunggu yang segila itu. Segila itu di film itu sih mantap sih. Iya makanya sih The Authority. Karena kan satu bioskop kayak gitu. Iya. Dan politiknya kerasa banget. Politik kan mereka tuh kayak sekelompok grup yang diinin sama pemerintah gitu kan. Bener-bener dinaungin sama pemerintah. Jadi mereka tuh taat hukum sebenarnya loh. Walaupun mereka sadis, mereka tuh taat hukum. Yeah. Jadi pemerintah ngomong apa, oke diikutin. Pemerintah bilang, bunuh ini nih. Bunuh aja gitu. Bunuh aja. Mereka nggak punya emosi. Iya. Nggak punya emosional gitu. Makanya ngerinya gitu. Tapi mungkin ya, ini gue agak berspekulasi. Katanya kan ini The Authorities bakal nyambung banget nih sama main itu kan, main plot ceritanya. Oh iya. Dan katanya langsung bakal berinteraksi langsung dengan karakter-karakter utama. Nah, gue mungkin mikirnya itu kayak bisa aja Superman versus The Authorities. Bisa aja. Ya kan? Di komiknya ada ya kan? Ada ya. Bahkan Superman itu bahkan yang ngebentuk ulang The Authority loh. Jadi gini, Authority yang pertama itu sempat abis itu udah stop gitu kan. Superman bentuk ulang. Tapi dengan versi yang gak sesadis yang pertama. Gitu. I see. Tapi bisa digabung nih sama James Gunn nih. Iya. Jadi ya Superman mungkin, tapi ya feeling gua kalau misalnya dia mau buat Superman dari awal, nggak mungkin Superman-nya ngikutin The Authority yang jahat banget gitu kan. Iya. Feeling gua nih, villainnya The Authority malah Superman. Ngeri gak sih? Keren sih. Kayak James Gunn tuh sering loh ngebuat villain yang... Nah, sekarang gue bingung ini deh. Film Superman dulu yang keluar atau Authorities dulu yang keluar? Feeling gue Superman jelas. Superman ya? Superman udah ditentuin loh jadwalnya loh. 25 Juli 2025. Kalau gitu oke, ya udah. Bener. Mungkin teori mungkin bisa sih. Bener kan? Iya bisa sih. Itu udah fix banget, masalah James Gunn udah, itu satu-satunya project yang udah ditentuin anjir tanggalnya. Superman Legacy. Kayaknya itu udah yang prioritas DC banget nih. Superman Legacy gitu. Dan kalau misalnya emang udah diperkenalin Superman, terus abis itu nanti ada The Authority, villainnya Superman kayak keren. Jadi kayak beda banget gitu, villainnya malah orang baik gitu. Iya. Keren sih. Bukan villain sih, antagonis. Iya, bukan villain. Nih buat kalian dari kalian kan gue udah ngomongin buat yang penjelasan top hero, anti-hero. Masih banyak yang bingung loh. Antara anti-hero sama protagonis malah dicampur-campurin sama hero sama villain. Beda bos. Pokoknya kalau protagonis belum tentu baik dan antagonis belum tentu jahat gitu aja lah ya. Joker di komik villain. Iya. Joker forever villain. Tapi Joker di film protagonis, bukan antagonis. Dia karakter utama gitu kan. Antagonisnya itu si Filmery namanya. Oh enggak, sosial. Sosial sama Filmery sih. Iya, makanya gitu ya. Joker juga belum, pasti ada Joker baru kan. Nah, ini kalau ada Joker baru nanti di Batman and the Brave and the Bold, Batman-nya tua, Joker-nya tua. Atau kan mungkin Joker udah ada penggantinya kali yang tahu udah. Bisa jadi. Atau mau Joker. Kemarin kalau gue mau bilang sih sebenarnya Jokernya versi Billy Skarsgård keren juga tuh. Pennywise, iya. Itu bagus itu Joker. No. Senyum, tapi senyumnya cocok banget di Joker. No. Si Pennywise itu kan. Enggak. Tapi kalau mau versi tua, dari kemarin gue selalu bilang Willem Dafoe. Oh, yang main Green Goblin ya? Itu. Yang main Green Goblin. Iya, iyalah. Itu gue setuju. Itu wajib itu. Cuman kayaknya gak mungkin sih Willem Dafoe. Udah terlalu tua dia lagi sih. Terlalu tua. Gak Willem Dafoe gitu. Tapi lu pikirin gak sih? Orang baru gitu, yang gak tahu di siapapun, mau nonton film misalnya, ada 3 Joker yang berbeda anjir. Joker Universe biasa, Joker Robert Pattinson, Joker main timeline. Orang pasti bingung kayak apa nih anjir. Iya sih. Ya tapi kan? gue sih, nah ini dia, gue balik lagi nih. Gue tuh percaya banget sama DC dari kemarin dia ngejelasin, dari dia presentasi. Ini kayak rapi banget nih buatannya dia nih. Dia udah buatin chapter 1 projectnya apa aja, dan chapter 1-nya ini udah nggak anti mainstream. Maksudnya udah nggak mainstream ya kan. Unik banget karakter-karakter tapi basic gitu loh. Jadi kayak mungkin nanti di chapter 2-nya baru ada Justice League segala, kan ini belum ada kan Justice League kan. Yeah. Mungkin Justice League baru muncul di chapter 2 dan mungkin Gal Gadot misalnya ada di Hold ya kan di chapter 1, munculnya di chapter 2 ternyata. Bisa aja kan? Gitu. Nah,
Jadi nanti udah lebih paham dan orang udah ngelupain tentang Zack Snyder punya gitu loh. Jadi orang udah gue gak masalah dengan Zack Snyder sih. Yang gue masalah itu kan ada Elseworld. Elseworld atau sih? Elseworld kan? Iya. Takutnya kecampur gitu kan. Ya biasanya anak-anak bocah mana perhatiin sih apaan Elseworld apaan enggak gitu. Sayangnya sih itu. Cuman ya maksudnya sayang juga kalau di stop. Iya sih sebenarnya sih. Joker Phoenix keren banget, The Batman keren banget. Gak ada jawaban bener. Gak ada yang jelek itu. Susah. Gak ada jawaban bener gitu. Susah. Jadi ya susah sih. Ya mau gimana lagi gitu kan. Nah, oke lah, sekarang kita coba bahas dari yang lu bilang tadi lu hype ya, Paradise Lost. Kenapa Ken? Kenapa? Karena gue denger rumor-rumor nih ya. Kalau sih dia ngomong sendiri, katanya mirip Game of Thrones. Nah, iya emang dia kan ngomong sendiri kan? Iya, dia ngomong sendiri sih. Itu gila. Nah, lu kalau nggak tahu ya, gue sebenarnya tuh fans berat Game of Thrones. Nah, ini fans berat. Ya, jadi dari banyak series yang gue udah tonton lu nggak pernah nonton, tapi satu ini gue nggak nonton. Iya kan? Makanya itu dia. Nah, Game of Thrones itu ya, gila. Season 1, wah, masterpiece, sayang sekali. Tapi season terakhir itu hancur sih. Ya, tapi gue tahu sih Game of Thrones one of the best series. One of the best. Gue sih kalau mau nonton sih silakan sih. Tapi ya banyak banget. Banyak. Sama ada adegan-adegan. Ya, gitu lah. Mantap ya. Mantap. Bagus. Maksudnya actionnya. Oh iya, betul sekali. Action gitu. Naganya mantap. Naganya iya. Terus. Ya, Ibu Naga juga mantap. Ya gitu. Dracarys. Gitu kan. Terus gimana? Kayak gimana ya? Game of Thrones itu satu drama yang pertama yang bikin gue shock. Oh gitu. Iya. Enggak, lu berencana nonton enggak? Lu berencana nonton enggak? Enggak. Belum tahu sih ya. Gue penasaran cuman karena banyak banget gitu. Kalau lu berencana nonton gue gak mau ngomongin sih karena ini ada spoiler. Ya jangan spoiler cuman kasih tense-nya aja. Oke, tense-nya aja ya. Pokoknya intinya satu tuh bukan shock banget sih. Shock banget. Kayak enggak diduga gitu. Kayak what the fuck gitu. Itu series pertama yang bikin gue track what the fuck. Bang kok gue sih karena gue nonton berdua sama dia. Abis itu Alice Boulder kan. Iya, itu lebih what the fuck lagi sebenarnya sih. Lebih gila lagi sih itu lebih kaget gue anjir. Tapi yang gak diduga itu apa ya? Ya salah satu pionirnya GOT lah. GOT menurut gue ya. Iya. Dan katanya mau buat ke arah situ kan. Dan juga hal-hal politiknya. Main peran katanya gitu-gitu dan apa ya? Hal yang terjadi di background pun kena efek gitu loh ke main plot itu bagus banget. Oke. Iya, dan juga menurut gue itu yang gue suka sama GOT ya. Dia itu beda-beda ceritanya. Jadi kayak misalnya gini, dari POV beda-beda. Jadi ntar mungkin dari POV-nya si Tyrion Lannister, dia di King's Landing apa gitu. Terus lompat lagi ke POV-nya si misalnya Jon Stark gitu. Ya ini kayak series apa nih? Banyak sih series yang model kayak gitu banyak sih. Dan ya menarik juga sih. Jadi nggak bosen gitu kan? Dia ada perkembangan di setiap sisi gitu. Tapi masalah ya menurut gue sih terlalu diras aja sih belakangannya. Semua langsung dihantam menjadi satu. Itu. Berarti yang lu expect nih dari Paradise Lost gimana? Drama yang sama, intensitas yang sama dan lain-lain. Bahkan kan semuanya cewek. Ya itu dia. Cewek kan biasanya maaf ya bukan apa-apa ya. Tapi cewek kan biasanya itu yang kayak suka-suka plot di belakang apa gitu kan, suka gosip-gosip. Bukan main karakter gitu. Enggak, maksudnya kayak cewek itu tipe-tipe cewek itu kayak misalnya suka gosip-gosip gitu kan. Yang suka apa ya? Suka berdrama gitu loh. Iya. Dia kayak bakal seru gitu tuh gua. Aduh. Soalnya cewek soalnya. Tapi emang Amazonian ya kan. Paradise Lost ini. Dan gue yakin sih pasti ada kayak mungkin kalau kayak emang ikutin GOT banget, ya pasti ada adegan-adegan di mana kayak ada penmunculan same sex lah ya. Berhubungan same sex. Cewek semua, Cok. Hubungan same sex. Lesbian. Ada ya, yakin ya? Iya, tapi ngomong misalnya LGBT ya, ngomongin LGBT ya. Di Authority pasti ada LGBT. Pasti ada. Karena karakternya kan. Karakternya dua orang itu lupa gue namanya siapa tuh, tapi dia LGBT juga tuh. Dia cowok kan. Nanti mungkin aja di Paradise Lost ya. Ya. Kan semua cewek. Iya sih. Bisa jadi. Atau mungkin ntar ada tabu ada cowok masuk gitu kali enggak tahu. Ya bisa aja sih. Dan katanya emang mungkin ini kan mengenai Paradise Island, ya kan? Themyscira nih tempat lahir Wonder Woman. Dan ini katanya jauh sebelum Wonder Woman lahir nih. Iya. Zaman dulu. Nah, berarti dia mungkin lagi perang-perang sama bangsa lain katanya kan, bisa jadi nih. Dan salah satu musuh utamanya Amazonian kalau di komik Atlantean. Kaumnya Aquaman. Dan itu kayaknya bisa aja nih. Asli juga nih kalau misalnya Paradise Lost jadi
nanti karakter protagonisnya kita bagiannya di Amazonian, tapi villainnya mungkin di Atlantean nih. King Orm jangan. Wow. King Orm. Wow, keren. King Orm, bukan King Orm. King Orm mah si kokonya Aquaman ya? Yeah. Si itu King Atlan ya? Oh, bapaknya. King Atlan. Itu pasti menarik sih. Menarik. Dan nah, ini juga kita harus kaitin lagi nih masalahnya. Nah, ke Aquaman 2. Iya. Nah, Aquaman 2 itu rilisnya setelah The Flash nih. Nah, ini kita coba ngomongin masalah timeline lah ya. Nah, ini yang bikin gue bingung juga sih. Ini agak bingung ya. Bingung juga sih. Antara emang filmnya itu cuma kayak oke dah selesai, bye gitu kan. Tapi kayak enggak sih. Kayak enggak ya. Karena gini, kemarin gue juga dengar kabar James Gunn ngomong Flash itu nggak ngeriset semuanya. Hah, kok bisa? Jadi gini loh, ngeriset itu kan dalam artian kayak setelah dia ngeriset karena dia ke masa lalu dia mencoba menyelamatkan ibunya, harusnya kan gitu kan. Setelah kayak di komik. Nah, harusnya beberapa hal itu something change, tapi something juga tetap same. Ngerti gak sih? Kalau misalnya gue jadi James Gunn, gue juga ngelakuin hal yang sama. Tangguh gak sih? Contohnya karena misalnya Jason Momoa tetap banyak yang mau jadi Aquaman, artinya Jason Momoa tetap dipakai. Tapi dengan ceritanya ada something yang berubah dari Jason Momoa, ngerti gak sih? Aquaman-nya berubah. Jadi mungkin menurut lo Aquaman 2 itu bisa di sneak peek ya? Iya. Nah, gini loh, Aquaman 2 cuman yang gue agak takutnya masalah Aquaman 2 project kan udah lama nih. Iya. Udah dari zamannya Zack Snyder. Takutnya emang ceritanya harusnya itu, cuman dirubah nih sama James Gunn. Kan dari reshoot juga nih. Iya. Bahkan cameo-nya si Gal Gadot dihapus. Ben Affleck juga dihapus cameo-nya. Artinya ada something berubah. Kayaknya ceritanya berubah. Tapi agak resiko sih sebenarnya. Iya. Ditambah lagi villain ini kayaknya Black Manta nih. Black Manta. Black Manta yang di pertama. Harusnya kan yang pertama kan dia bukan main villain lah ya. Villainnya King Orm kan, si saudaranya. Nah, ini kan jadi main villain nih. Karena emang dari dulu kan rivalnya si Aquaman kan Black Manta. Ya kan? Nah, Black Manta berarti ini apakah ini hubungannya nggak mungkin? Makanya kayaknya ya ini ceritanya nggak sama kayak yang nggak lanjutin dari yang pertama. Pasti beda karena udah gara-gara Flash ini. Atau mungkin bisa jadi sih. Iya. Bisa jadi sih ya. Atau enggak ya. Kalau coba lu bayangin deh. Kalau misalnya kayak gitu sebenarnya anak-anak aja nontonnya kan kalau nonton The Flash gitu loh. Iya. Kalau nonton The Flash. Pokoknya harus nonton. Lu atau pada nggak boleh nggak nonton The Flash aja. Atau mungkin untuk ngeobatin itu kayak mungkin James Gunn itu kali ya di awalnya film Aquaman 2 bakal ada kayak pas lagi lari gitu. Terus dia langsung kayak belakangnya itu berubah semua. Bagus. Ya kan? Keren. Terus semuanya berubah, terus baru mulai cerita yang baru. Bagus. Ya kan? Bagus. Orang jadi lebih paham ya. Iya, jadi lebih paham. Ini kapan nih? Gak ke film kemarin. Iya, gak ke film kemarin. Bagus. Gitu kan? Ide bagus. Ya kan? Ya, tapi kayaknya gak gitu sih. Iya, kayaknya gak bakal gitu sih menurut gue sih. Tapi keren juga loh kalau beneran lu. Iya kan? Prediksi gue loh. Hire me James Gunn. Itu bener bagus. Dan kita tahu sendiri Aquaman 2 nanti kostumnya udah bukan kostum emas. Nah, Aquaman 1 kan kostumnya kostum emas tuh. Yang orang keren banget. Lu pasti suka dong. Kostum emasnya keren banget dong. Itu Aquaman ikonik banget, klasik. Dan dibuat sekeren itu di live action punya. Tapi masalahnya orang pada bingung lah kenapa sekarang kan belum pernah keluar nih trailer 2-nya belum keluar. Trailer pertamanya belum keluar nih Aquaman 2. Tapi leak fotonya kan posternya aja kostumnya kostum hitam. Yang karet. Belum sempat dipakai kostum emasnya kenapa udah ganti? Jangan-jangan. Iya, di reset nih. Udah beda cerita yang Aquaman 1 nggak ada tuh. Tapi aktornya sama Aquaman sih, just mau bisa aja kan. Judulnya Aquaman The Lost Kingdom. Ini ceritanya apa lagi gitu kan? Gak ada yang tahu gitu loh. Makanya bingung juga. Sih. Kapan sih rilisnya? 2024. Tahun ini. Iya, akhir tahun. Anjir. Terakhir setelah Blue Beetle bahkan. Flash dulu, Blue Beetle, Aquaman 2. Wajib nonton. Makanya wajib banget nonton lah ini dan gue yakin sih ini bakal ikut di issue James Gunn. Kalau Blue Beetle udah di-confirm nih. James Gunn, ya James kan? Gunn. Shazam 2. Yang bentar lagi bulan depan keluar nih Shazam 2. Anjir. Shazam 2 nih mau ini Shazam 2 tuh tricky katanya. Kemarin kan kita udah kita dengar dari presentasi James Gunn. James Gunn ngomong kalau misalnya Shazam 2 ini bakal menjadi apa ya? Bakal nge-leading gitu. Dia bilang gitu ya. Bakal nge-leading ke arah Flash nanti. Maksudnya apa? Nggak ngerti tuh.
Apa ini emang udah di DCU atau emang tetap Zack Snyder? Enggak, menurut gue ya ini tetap Zack Snyder sih. Tetap ya. Kan belum diri saat itu. Iya, tapi maksudnya nge-leading. Tapi nge-leading itu mungkin kayak Marvel. Dikasih tease dikit. Iya, kasih tease dikit ke arah Flashnya mungkin ntar sejajarnya bakal ketemu Flash atau apa gimana gitu kan. Maybe. Post credit scene kali ya. Post credit scene. Atau mungkin ntar Flash mau ketemu apa gitu enggak tahu. Bisa aja sih. Bisa ada kan. Tapi kayak kemarin di banyak rumor itu tuh dan katanya gue kesel tuh sama DC. Kenapa ya dia sering kasih spot TV spot yang nge-spoiler banget. Kemarin TV spot ada tangannya Wonder Woman anjing di Shazam 2. Hah? Anjir, maksudnya gimana? Tangannya Wonder Woman yang ada besinya ini kan itu Wonder Woman gitu loh. Ada tangannya. Berarti ada. Ya berarti ada Wonder Woman. Gal Gadot. Tapi kalau gue pikir-pikir lagi ya, perpisahan dulu lah. Perpisahan dulu. Masa kita 10 tahun gak ngeliat Gal Gadot, buset dah. Sedih banget 10 tahun loh. Ini phase 1 chapter 1. Gak ada Gal Gadot sama sekali, gak ada Wonder Woman. Di Paradise Lost pun ini kan cerita sebelumnya gak ada Wonder Woman gitu. Iya. Gak ada Gal Gadot. Dan kemarin dia bilang udah di hold dulu kan, Gal Gadot udah enggak dulu gitu. Makanya orang bilang kayaknya udah enggak. Tapi feeling gue sih tetap dipakai. Cuman di chapter 1 belum gitu loh. Ditahan gitu. Tapi aneh enggak gini. Kan chapter 1 10 tahun. Jadi kita bakal ketemu Gal Gadot udah 10 tahun kemudian anjir. Emang bakal sama. Udah tua ya? Ya udah tua. Yes ya. Ya kan? Kita juga udah tua. Iya ya. Iya anjir gue udah umur 32 anjir. Udah nikah. Iya seharusnya. Amin sih udah nikah sih. Kalau belum nikah sih aduh kasian banget. Aduh gue yang khawatir sebenarnya sih. Tuh guys dicari tuh ada yang mau. Goblok. Ya udah ya. Secara timeline kita ikutin aja pelan-pelan gitu kan ya. Nanti sesuai dengan si seri-serinya dulu lah ya. Iya. Dan ya balik lagi ke project-project DC James Gunn lagi nih. Ini tadi kan kita udah bahas yang main seriesnya nih. Yes. Tapi ada beberapa series yang menurut gua agak aneh tiba-tiba muncul gitu. Contohnya aja kayak Waller misalnya. Oh, Waller. Nah, ini apa ya? Kayak lu gimana? Lu pas denger series Waller lu suka atau gimana? Gue gak begitu interested sih. Kayak oke, ya udah sip. Oke, gitu aja. Iya, kayak gue gak begitu invested dengan Amanda Waller sebenarnya. Gak terlalu gimana? Iya, gak tahu gimana lewat. Cuman mungkin bagi yang fans Peacemaker ini bisa dihitung sebagai season 1,5 ya. Menurut gue ya. Karena dia bakal kerja sama timnya Peacemaker nih. Bakal ada Peacemaker lagi kan? Iya, bakal ada si John Cena lagi. Dan kalau coba gue pengen tahu ini kan aktrisnya tetap sama nih, udah fix nih, udah dikonfirmasi. Cuman dua aktor atau aktris yang udah dikonfirmasi sama James Gunn bakal tetap sama. Yang udah benar fix nih. Viola Davis, si Amanda Waller sama Sean Gunn. Si Whistle. Dedenya James Gunn. Tunggu. Berarti John Cena belum confirm. John Cena. Nggak tahu juga ya, tapi udah tapi soalnya mungkin cuman gara-gara nggak diomongin aja kali. Iya mungkin kali ya. Aja kali, tapi harusnya pasti sama lah. Sama, nggak mungkin, parah sih kok. Aduh, gila, sampai nggak sama sih. Nggak mungkin, pasti sama. Protes. Iya, dan ya udah berarti makanya si Viola Davis gimana lu? Perannya dia sebagai Amanda Waller lu suka atau gimana? Annoying. Tapi mungkin karena gue merasa senang sama dia, jadi bagus, kan? Iya. Nah iya emang bagus kan actingnya. Bagus. Emang kayak di komik gak sih Amanda Waller? Iya. Coba mau di komik kayak di animated series kayak di live action kayak ya? Gue selalu benci Amanda Waller. Emang bangsat. Emang cewek bangsat ini orang. Iya. Ini orang bisa dibilang kayak villain yang tersembunyi gitu kan. Villain yang dianggap superhero kali ya, bisa dibilang ya. Bisa dibilang. Dan emang julukannya kalau gue bilang nih anti-heroes ya. Iya anti-hero. Soalnya kan dia lakukan apa yang dia lakukan karena untuk pemerintah nggak sih? Pemerintah. Iya. For the government. Amerika ya. Yang penting Amerika sukses. Tapi ya bangsat banget caranya sih. Gila pakai Suicide Squad lo, Task Force X lo. Dan mati pun dia nggak peduli kan. Dia bom aja gitu. Dakin aja. Gila, dan gue suka banget sih si Viola Davis tuh perannya. Cara dia ngomong tuh yang gue inget banget pas scene yang pas Bloodsport ada tuh di The Suicide Squad. Kalau lo inget scene dia ngancem si Bloodsport masalah keluarganya kalau nggak salah. Terus si Bloodsport udah mau datengin Amanda Waller, udah deketin kan. Terus semua itu udah pada angkat pistol gitu ke Bloodsport semua. Terus si Amanda Waller masih tenang, cool. Terus dia bilang stand down gitu. Anjir. Gila, ini orang tuh gak punya kekuatan loh. Anjir. Tapi segitu beraninya loh. Gue gak pernah lihat dia takut loh. Kayak si itu ya.
Siapa? Gustavo Fring. Bener, mirip banget. Ya kan? Mirip banget loh. Ya kan? Amanda Waller sama Gustavo Fring mirip banget. Ya kan? Mirip banget. Bener. Sumpah mirip banget. Iya. Gustavo Fring. Kalau gue harus pilih sih penggantinya. Iya, Gustavo Fring. masuk. Tapi Gustavo Fring kemarin rumornya mau jadi Profesor X anjir. Gak bisa. Tuh, why? Jangan ya? Tuh, ya. Dia bisa lah, actingnya bagus. Bagus, actingnya bagus, tapi Looksnya ya. Profesor X. No. Yeah. Profesor X udah ketemu di otak gua sebagai orang putih yang udah tua duduk di. Wah, rasis. Ya, gimana bang? Gitu. Ya, Waller. Oh ya, sama itu Superman hitam ada juga kan ntar. Oh nanti ya Superman itu nggak jelas itu. Itu ngapain itu James Gunn? Tapi nggak tahu ya, mungkin karena James Gunn, gue ada apa ya, ada bit of hope lah. Mungkin pasti bagus, cuman kayak apa gunanya gitu loh? Kayak representasi. Ya. Gue tunggu Superman Cina, hire me, oke? Weh, look at this build man. Tapi James Gunn tuh emang kayaknya salah satu ini nggak sih dilihat-lihat tuh dia salah satu yang mendukung LGBT sih kayaknya. Iya ya, emang. Kan? Emang. Dia orang progresif. Ya. Ya udahlah kita nggak usah menghakimi lah ya. Yeah. Kita nggak usah menghakimi, kita lihat aja yang penting bagus. Penting bagus aja. Iya, penting bagus. Jangan sampai kayak LGBT jadi jelek gitu loh. Jangan kayak Ariel. Belum tahu, itu belum tahu juga. Kan belum tahu bagus atau enggak. Dari trailernya, dari trailernya nggak meyakinkan. Suaranya bagus loh. Suaranya bagus loh pas nyanyi. Ya, cewek hitam. Sumpah. Biologically orang hitam suaranya bakal lebih bagus sama kita. Emang iya. Buat nyanyi karena mereka punya struktur tulang mereka. Tulang ya. Iya. Lebih powerful gitu. Mereka banyak orang apa sih? Banyak orang hitam yang jago nyanyi. Contohnya Michael Jackson ke satu. Iya sih. Jackson. Kedua. Jackson 5. Siapa itu tuh yang cewek tuh? Gue lupa. Whitney Houston. Iya, Whitney Houston. Iya sih, benar sih. Ya kan? Nah. Ya itulah ya. Ya udahlah, tadi kan udah Waller tuh. Apa lagi yang belum kita bahas? Oh, masalah oh iya, satu lagi nih yang lumayan baru banget, Swamp Thing. Something. Gimana Swamp Thing? Horror ya, gue sih apa nonton. Ya gimana ya, Swamp Thing emang udah ada seriesnya kan udah di ada. Netflix. Cuman di stop karena budget lagi gitu kan. Dan banyak yang penasaran karena dia berhubungan dengan ini dark magic nih. Nah, gue kebayangin nih pas gue denger gitu, kebayangin itu satu dong, Werewolf by Night. Werewolf by Cementing. Iya. Enggak itu, tapi kayak tema apa sih? Tema yang mereka bisa konsepnya yang bisa ambilkan tuh dari situ juga bisa buat something. Iya. Iya. Menurut gue sih bakal bagus ya. Menurut gue bakal bagus. Nah, dan James Gunn pun udah pernah director yang gue udah sering bilang Brightburn. Itu horornya sadis banget itu, versi Superman yang kalau jadi jahat ya begitu. Ya kan, jadi anak kecil yang laser, bapak di laser anjing sampai hancur mukanya. Gila itu makanya. James Gunn lu saudara. James Gunn yang direct. Maka James Gunn tuh jago juga. Jangan kira James Gunn cuma di komedi doang gitu loh. Dia masalah gitu-gitu jago. Makanya Swamp Thing sih gue berharap banyak. Ditambah lagi ya sesuai chapternya kan, Gods and Monsters. Iya, monsters. Monsternya mungkin tapi ya memang dari Swamp Thing doang yang kita. Creature Commandos. Lu tau nggak itu Creature Commandos tuh karakternya gimana nih? Kalau yang gue lihat dari posternya sih kayaknya dia beberapa dari Suicide Squad yang lama ya. Iya, Weasel kan. Yang cowok itu kayaknya gue curigain tuh Rick Flag loh. Rick Flag yang di Suicide Squad. Oh iya. Iya. Yang dibunuh sama si Peacemaker di akhir. Anjir sadis sih, parah sih Peacemaker sih. Aduh, kasian. Nah, kayak Rick Flag tuh kayaknya ada di situ, iya kan? Nah, kok masih ada si Rick Flag? Nggak tahu apa ini sebelum. Oh, bisa jadi Creature Commandos ini sebelum. Emang sebelum kan? Emang sebelum. Oh, emang sebelum. Suicide Squad. Iya. Kayak sebelum sih menurut gua. Soalnya kan makanya kok bisa dibilang di Suicide Squad yang paling senior itu si Weasel. Sama Rick Flag dong. Iya, sama Rick Flag kalau bisa ada ya. Rick Flag paling si Weasel lah anjing. Weasel tuh nepotisme tau. Dedenya si James Gunn, si James Gunn dipakai lagi. Aduh sih. Nah, itu kayaknya ya Creature Commandos ini kayaknya awal mula mereka tuh direkrut sama Amanda Waller, bisa jadi gak sih? Bisa aja. Jadi mereka tuh kayak satu kelompok yang begini, gak tahu apa nih. Terus ya mungkin at the end of ini kan kayak series ya, animation series kan. Yeah. Series animation, akhirnya mungkin Amanda Waller, oh udah sini masuk baru mah The Suicide Squad yang kemarin kita nonton. Terus gue bingung kapan sih Weasel mau masuk ke Suicide Squad anjir. Secara voluntary. Lah, kan James Gunn,
Kan Amanda Waller. Oh, paksa. Lu mana bisa ini Amanda Waller lu tangkap mati lu. Iya sih. Gila lu. Kan dia lagi ada kriminal juga kan. Weasel kan kriminal ya. Bunuhin anak-anak anjir dia. Ceritain kan di Suicide Squad tuh. Katanya dia udah bunuhin berapa anak itu di Amerika. Wah, kacau sih. Serem sih Weasel. Terus matinya konyol lagi tenggelam, tapi belum mati kan ternyata kan. Oh, hidup aja. Gue bingung. Aneh aja Weasel tuh emang tuh. Ada aja. Ya itu nanti Creature Commandos gitu kan. Sama satu lagi yang kita belum bahas, Supergirls. Oh iya. Kita belum tahu nih aktrisnya siapa juga, masih bingung. Tapi banyak sih yang bisa mainin dia menurut gua. Banyak. Emang kompetitor belum terlalu banyak. Paling yang di cewek, yang di series. Itu cantik sih. Supergirl yang di series cewek. Atau enggak itu yang mainin Starlight. Tidak bisa. Menurut gua kan bisa. Tapi actingnya agak kurang. Iya sih. Kurang sih. Agak kurang sebenarnya acting. Tapi ya secara penampilan cantik sih. Cantik kan. Cakep. Putih kan kuning kan. Iya, kuning. Cocok sih. Pokoknya apa ya, your generic blondie bisa sih menurut gua. Kalau Supergirl. Karena emang kompetitor belum terlalu banyak. Kalau Superman tuh yang agak. Wah, iya. Enggak sih, Superman juga sebenarnya ya elah Henry Cavill juga maksudnya belum gimana banget. Batman yang lebih parah lagi sebenarnya. Batman lebih krusial menurut gua. Oh ya. Iya, Batman kayak kemarin tuh gue ngomong tuh sama podcast tuh kan. Setiap kali aktor Batman dipilih pasti langsung dikritik, langsung dicaci maki sama netizen. Karena emang se-ikonik itu Batman gitu loh. Setiap aktor Batman, Michael Keaton, George Clooney, semuanya tuh pas pertama kali dipilih langsung dikritik. Ben Affleck pun kayak Ben Affleck yang paling mendingan karena mungkin udah kelihatan kali. Christian Bale dikritik banget, Christian Bale gila. Pattinson paling parah, Pattinson. Iya. Bilang apa? Itu Twilight itu meme sih gue pernah. Iya, makanya sering banget dikritik gitu. Ya, gitu-gitu mah sekali mereka tampil kan kayak Pattinson tuh. Iya. Dipuji. Langsung gila. Wah, gila. Sama Joker juga gitu kan. Selalu dikritik juga awalannya. Enggak, kalau Joaquin Phoenix kayak enggak dikritik deh kemarin. Emang udah aktor jago lah. Kan Joaquin Phoenix cuma itu doang, enggak disukai begitu banget sama krunya. Oh gitu. So kan dia emang butuh ya. Iya. Butuh. Method acting dia kan. Acting ya, iya. Dia method acting soalnya. Tapi bener-bener apa sih istilahnya tuh bener-bener maksimal banget lah ya. Tapi bahaya juga sih method acting sebenarnya. Iya sih. Jadi gila kayak itu kan Joker. Heath Ledger. Gila sih. Bunuh diri ini kan. Kasian. Serem. Ya itulah ya. Project ya DC yang bener-bener coba gue pengen tau rate 1 sampai 10. Secara kemarin presentasi keseluruhannya. Iya. Optimis apa 1 sampai 10? Sampai 8. 8 ya? Iya, optimis gue. Dibandingin sama Zack Snyder gimana menurut lo? Zack Snyder kan waktu itu gue masih kecil ya, gue gak peduli. Iya. Tapi kalau gue coba lihat secara introspeksi 6, 7. Jadi ini lebih berpotensi. Soalnya yang Zack Snyder dulu gue nontonnya cuman film Wonder Woman doang. Bukan kenapa, tapi emang apa ya, pacing film saya gini, Superman yang pertama menurut gue ada boring. Gini. Nah ini dia guys, kenapa sampai sekarang itu fans DC itu dikit? Karena marketingnya itu jelek. Mereka tuh lebih ngincer orang-orang yang kayak bener-bener apa ya istilahnya ya, segmented gitu loh. Die hard fan. Iya, yang dan orang yang emang suka film berat aja. Contoh kayak gue suka film berat gitu. Jadi pas gue nonton, gue suka banget. Gue tuh fans Zack Snyder guys gitu loh. Jadi gue tuh bener-bener number one fans. Makanya pas pernah main si James Gunn ngeribut, gue jadi anjir lah gitu kan. Kesel kan. Tapi ya gue suka gitu kan. Tapi ya gue gak bisa bohong nih. Untuk segmentasi pasar jelek banget nih. Ke masyarakat luar, siapa sih yang mau nonton DC gitu loh. Kayak ya contohnya nih aja deh. Lu aja deh. Ya lu ini fans DC, tapi masa fan of Steel aja nggak suka gitu? Iya sih. Ya mungkin karena balik lagi terlalu berat, terlalu dark, mungkin kan. Ya terlalu susah untuk diikuti kan gitu mungkin ya. Ya kalau buat gue sih gue suka nih. Gue dari segala dibandingin Marvel jauh gue lebih suka DC gitu kan. Ya mungkin lu lebih suka yang lebih lebih. Iya Marvel gue suka sih. Kan dia lebih suka Marvel mungkin yang lebih santai lah ya. Iya Marvel dalam sisi itu ya, dalam sisi film. Dalam sisi film. Komik ya pasti. Komik DC mah. Ya makanya. Itulah yang dicoba sama James Gunn nih. Dia pengen mencoba DC tetap DC kayak di komik, tapi dengan marketing yang lebih luas nih jangkauannya. Gitu loh. Nah, menurut gue sih bisa sih. Soalnya emang dari dulu komik itu nggak seberat filmnya menurut gue. Ya, tapi emang Zack Snyder bro. Iya Zack Snyder. Apa dari Zack Snyder? Gitu? Emang. Tapi kalau lihat dari komiknya kan emang ada komik yang berat-berat gitu kan. Misalnya kayak
yang zombie beberapa apa ada. ya, kayak yang bad ending gitu kan, tapi kan Black Universe komiknya itu. Batman Who Laughs. Ya Batman Who oh gila. Ya cuman ya itu nanti si James Gunn ini mungkin pengen buat lebih kayak Marvel dulu ya kan, dengan chapter 1 udah jelas, basicnya dipertahanin, dan dia ngomong kan di podcast di presentasinya dia. Yeah. Dia ngomong storytelling is always king, dia bilang. Iya sih. Ya, itu yang bikin gue punya harapan juga sih. Itu. Sama semua series, TV, game terkoneksi. Nah, ini bakal jadi PR sih menurut gue. Gue sih yakin bisa, karena Warner Bros udah dirombak nih menurut gue. Iya, apalagi nih kita ngomongin game itu lama banget untuk diproduksi. Ya, games 5-6 tahun kalau game bagus ya. Ya kalau kita ngomongin game-game sport Madden gitu ya setahun jadilah. Itu emang ampas. Pokoknya game-game bagus lah. 5-6 tahun menurut gue sih. Nah, dalam 5-6 tahun itu mereka harus tahu ceritanya kayak gimana ke depannya. Kan ribet kan harus planning-planningnya. Harus planning benar-benar literal planning 5 tahun ke depan. Gitu. Ya. Kecuali kalau game itu mau bikin apa ya? Mungkin ceritain behind the scenes-nya dulu itu bisa sih. Iya, makanya. Dan tapi ya benefitnya untuk para konsumen suka banget dong. Gamenya ada related nih. Iya, gue sendiri sih agak hype sih. Wih, related nih. Iya. Gila, kayak keren banget. Gue paling suka kayak gitu. Bahkan sebenernya. Marvel nggak kayak gitu. Marvel gamenya beda sendiri. Gitu. Animasinya paling what if doang. Iya. Kan, ya Marvel jelek banget sih seriusan. Kalau masalah animasi mah DC mah jelas lebih jago sih. Ya kan ya. Ya itulah yang kita harapin, terkoneksi semuanya dan rapi sehingga nanti pas at the end mulai lebih intens, mulai tiba-tiba nanti villainnya Darkseid yang kita udah tahu gitu kan. Justice League udah fix siapa udah DC bener-bener DC. Itu kita udah tahu nih. Oh, ini kita relate ke chapter 1. Oh, ini awalannya begini gitu kan. Wonder Woman, oh, kan dulu sama Aquaman ini track record tadi Paradise Lost gitu, ngerti gak sih? Jadi semuanya udah ada backupnya. Itu yang gue pengen tuh. Makanya gue suka banget James Gunn. Gue percaya banget, seriusan. Gue percaya banget sama James Gunn. Jangan disakitin lagi nih. Aduh. Cuma gue takutnya pas Superman yang pertama tuh, film pertama Legacy kan. Legacy Superman keluar kan. Terus dia flop. Langsung WB be like cut aja. Gak mungkin. Karena gini, gue percayanya karena Warner Bros ini memang yang sayangnya menurut gue sebenarnya era Zack Snyder juga harusnya nggak se-flop itu. Karena Warner Bros-nya bangsat aja, ya kan. Sekarang udah diregenerasi, presidennya baru, kok CEO-nya juga sekarang DC yang megang dua kan, James Gunn sama Peter Safran. Udah mantep banget. James Gunn kreativitasnya, Peter Safran bisnisnya benar-benar dipegang nih. Bisnisnya dipegang, kreatifnya James Gunn juga kita tahu otaknya gila kan. Iya sih. Otaknya gila mantap banget. Sih dia. Mantep banget. Jadi pasti bagus. Gua sih yakin. Semoga sih. Takut aja. Enggak lah, pasti bagus pasti. Yakin. Kita yang penting sabar. Ya, mungkin kita ke depannya punya film yang bisa enjoy dengan anak kita anjay. Makanya kan. Dulu kita gini papa. Dulu deh. Back in my day. Asik. Ya itulah, yakin gua sama James Gunn. Dan satu lagi nih terakhir kan, kemarin gue baru ingat lagi nih si James Gunn. James Gunn ini kan CEO yang bisa dibilang tuh nyeleneh banget kan. Dia tuh untungnya dia itu tahan banting nih orangnya nih. Maksudnya kayak dia dikritik kayak bodo amat. Ini kayak gue nih. Kayak gue nih. Yang penting visi dia harus jalan gitu kan. Kayak gue nih. Si James Gunn. Nah, bagus tapi justru bagus. Jadi udahlah bodo amat. Jadi enggak bakal pengaruhi kan? Enggak rugi. Netizen yang ngomong bring back Snyderverse, bodo amat lah, udahlah. Orang kayak gitu loh. Yang kan masih banyak loh netizen yang bilang Snyderverse pindahin aja ke HBO Max, pindahinnya ke Netflix, dibeli Netflix gitu. Jadi Netflix punya ya kan, itu ngancurin DC nggak sih? Ngancurin, gitu kan? Iya. Ngancurin DC ya, gue pengen juga. Tapi ngancurin Disney yang awalnya, yang utamanya. Iya, gitu. Terlalu nge-stretch itu. Iya, terlalu nge-stretch. Nah kemarin si James Gunn tuh kemarin buat polling anjir. Superman. Polling. Iya, Superman with di Twitter anjir polling. Trunks or no trunks? Anjing, what the fuck? Color atau no color? Dia polling loh. Pollingnya trans kan? Hah? Pollingnya yang menang trans kan? Yang trans, ya kayak gue trans. Iya. Lu juga. Hah? Lu juga trans? Ya gue sih tim trans ya. Lu pengen ada kolornya? Iya. Kan ikonik. Ya klasik kan? Iya kan? Klasik kan? Jadi gue
Tapi banyak banget emang yang nggak mau Superman, apalagi fans Zack Snyder ya. Man of Steel begitu kan kerennya gitu kan, modern banget gitu. Modern banget. Ya, cuman kangen gak sih Superman versi color? Iya sih. Kangen gak sih? Kangen sih. Enggak, bahkan colornya tuh nggak butuh banget begitu banget itu kayak misalnya ya udah kayak shootnya itu kayak realistik juga. Cuman ya ada yang beda warna aja mungkin. Beda warna. Kok kayaknya aneh kalau beda warna. Kalau kayak ini aja lah Superman Returns-nya dulu yang Brandon Root. Itu kan color. Oke. Itu kan klasik tuh. Oh, kayak itu bagus tapi juga. menurut gue terlalu klasik sih itu kayaknya. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kayak spandex gitu. Gue sih. Dan pertama ini Superman 25 umur 25 loh. Iya. Ya kan? Ya juga sih. Dan kalau Brandon Root tuh nggak berotot banget tuh, kurang gede. Nah ini kalau misal gede, pakai color gitu, tapi jadi kayak di komik gitu loh. Iya. Klasik. Dan ya ini James Gunn lucu juga nih, tolol banget nih CEO-nya polling anjir. Dan dengan pertama berarti kayaknya beneran nih mau dipakein color gitu. Ya bagus sih. Yeah. Biar nggak ikutin Man of Steel-nya si Henry Cavill banget lah. Ya itu keren, modern, dan semua orang kan waktu itu kan, akhirnya Superman kolornya nggak di luar gitu kan semua kan. Cuman ya sekarang at the end ya biasalah namanya tuh cycle kan pasti. Orang suka ini balik lagi ke dulu gitu kan. Kan dari dulu kan namanya tren. Iya, tren kan selalu tren itu selalu berputar gitu. Ya, sekarang pengen orang kolor lagi. Iya. Ya. Tapi Batman jangan, please jangan kolor Batman. Batman jangan sih. Batman jangan. Ntar jadi kayak Batman yang di ada emas. Aduh, itu terlalu klasik banget. Batman keren. Sleek, modern, harus wajib. Kayak Ben Affleck aja udah lah. Karena dia teknologi. Lah, Ben Affleck klasik kok. Klasik. Tapi kok keren klasiknya. Ya. Latex doang gitu kan, bulky. Ininya pendek. Dia mah ketolong kan ototnya, Cuk. Iya. Gila build-nya. Iya, makanya. Nah, itulah ya. Nanti kayak superhuman. Oke deh, gini. Untuk pertanyaan terakhir ke gua, pertanyaan ke gua lagi. Iya, untuk pertanyaan terakhir ke lu, sebutin satu villain yang wajib banget ada menjadi villain utama di chapter 1-nya DC. Anjay. Lex Luthor sih. Lu bilang Lex Luthor. Iya, lu yakin. Tapi ingat loh, James Gunn ini biasanya yang aneh-aneh loh villain. Nih, James Gunn tuh siapa kayak Killer Croc di anjir Killer Croc lawan Superman diginin. Makanya. Enggak. Ini loh, nih. Dia ngetis dikit tuh di seriesnya Lanterns. Dia bilang katanya Lanterns itu menemukan satu sosok yang mengerikan banget di luar angkasa tuh. Bisa aja itu yang utama yang nggak tahu juga, atau cuman nggak mungkin lah, atau enggak itu cuman misalnya emang Green Lantern doang. Atau juga, atau itu Parallax kan misalnya villain emang Green Lantern gitu. Tapi ya bisa juga misalnya kayak entitas yang kuat banget. Tapi menurut tuh Lex Luthor. Iya, soalnya dia tuh apa ya, kayak main villain itu kan biasanya itu yang pinter-pinter, bukan kuat-kuat menurut gua. Iya sih. Iya kan? Enggak juga, Thanos. Thanos. Ya intinya menurut gua lebih bagus yang pinter-pinter sih. Soalnya kan dia Lex Luthor itu invincible karena dia mau bermain politik. Sebenarnya keren kalau misalnya Lex Luthor nanti berarti villainnya ya grup buatan dia Legion of Doom. Bisa jadi. Keren. Ya, atau enggak ya itu yang gue bilang itu. Kan dari dulu emang sebenarnya Superman kan mau tangkap Lex Luthor, tapi karena dia itu mainin politik dan publik itu kan nggak bisa. Jadi kan ketis-tis mulu nih. Iya. Makanya kan bisa jadi. Gue baru kepikiran. Apa? Gimana kalau misalnya villainnya jadi nanti beneran Legion of Doom nih. Jadi Lex Luthor ini mungkin biasa dari Superman Legacy misalnya. Nah, Legion of Doom tuh ntar nanti akan ada Deathstroke misalnya. Nah, Deathstroke yang di Zack Snyder itu dikonfirm loh. Iya. Dipakai sama James Gunn. Masuk. Wah, Deathstroke yang nggak jadi muncul, cuman muncul di post credit scene-nya Justice League kemarin. Itu aktornya udah fix muncul di James Gunn dipakai. Kenapa kaki? Gue bingung deh masih James Gunn kenapa dia ambilnya aneh ya? Ambilnya aneh. Kayak kata-kata nggak penting. Iya emang. Kayak misalnya ikonik Wonder Woman Gal Gadot itu nggak diambil. Menurut gue itu karena idealisnya dia. Ini udah terlalu terkenal, nggak maunya gue buat dari awal dari scratch. Kayaknya dia pengen idealis dia. Dia pengen itu ya, dia pengen ngepopularisin orang yang nggak populer. Emang selalu kayak gitu makanya, selalu kayak gitu makanya gue tuh penasaran. Nanti kalau misalnya, Deathstroke bisa aja malah paling kemungkinan besar menurut gua villain Batman The Brave and the Bold Deathstroke gua bilang. Karena ada Damian Wayne. Di DC animasinya Damian Wayne baru awal-awal film mulai
Itu markasnya si Ra's al Ghul diserang Deathstroke. Oh iya. Iya kan? Makanya Deathstroke. Ya, Deathstroke Legend of Doom masuk. Misalnya nanti Joker juga masuk gitu kan misalnya. Nanti villain dari banyak lah bisa misalnya Black Manta di Aquaman 2 misalnya kan. Masuk Legend of Doom. Nanti Legend of Doom. Wah, gila. Keren parah men Black Manta, Deathstroke udah kebentuk tuh. Lex Luthor. Cakep sih. Keren kan. Nanti cakep. Dari banyak tuh dari Supergirl lawannya siapa gitu kan. Supergirl antagonis siapa ya? Belum tahu juga sih, gue juga bingung sih. Supergirl sih terlalu underrated sih gue bilang ya. Maksudnya kayak kurang di-explore lah ya. Yang gue denger ya itu Supergirl itu yang lebih sisi lebih gelap gitu loh. Katanya Supergirl itu yang lebih apa ya? Versi dark. Karena kan kalau nggak salah yang gue denger ya. Ini dia cerita Supergirl yang ini dia tuh kayak nge-stuck di potnya gitu loh. Jadi selesai bareng sama si Superman kan. Tapi enggak, dia kayak keliling. Jadi pas dia landing Superman kan udah dewasa. Dia baru landing gitu. Yang gue denger gitu ya. Oh iya emang iya. Ya kan? Lah, enggak emang Supergirl tuh dari dulu gitu kan? Oh iya. Jadi Supergirl itu sebenarnya buat kalian yang belum tahu ya, Supergirl itu nama aslinya kan Kara Zor-El. Sedangkan nama Superman itu kan Kal-El. Ya kan? Nah, mereka berdua itu pas planet Krypton hancur, mereka dikirimnya tuh barengan. Cuman selama ini nggak pernah diekspos nih. Nah, ini cicinya. Bukan cicinya. Sepupunya tapi kakaknya. Yang lebih tua, ya kan? Si Kara ini. Jadi mereka tuh barengan dikirim. Tapi Superman tuh nyampe duluan di bumi. Nyampe duluan, nah si Kara tuh ya di luar. Gak nyampe-nyampe, Gak nyampe-nyampe. Nah si Superman udah jadi Superman, dia baru mau masuk. Baru nyampe di bumi, makanya dia telat. Jadi lebih muda kelihatannya gitu loh. Sebenarnya lebih tua. Dan kalau nggak salah dia kan juga witness kan. Udah diserang Krypton. Makanya dia jadi lebih jaded gitu. Orangnya. Kan kalau Superman kan masih bayi, nggak kena apa-apa kan. Dia cuma kayak halo. Jadi dia bisa lebih fresh gitu. Kalau si itu kan beda. Si Kara ya. Kara. Oke, ya untuk terakhir kan harapan lu untuk DC chapter 1. Silakan. Don't flop. Itu aja ya. Iya, jangan flop. Ya iyalah, siapa sih yang mau flop? Jangan flop. Ya iya, kalau gue ya seperti biasa, gue cuma pengen rapih aja ya. Nggak apa-apa, pelan-pelan, santai aja. Buat lu pada fans DC, nggak usah buru-buru. Lu mau buru-buru, jadinya ntar kayak Zack Snyder kemarin. Baru Man of Steel tiba-tiba Batman vs Superman. Lah anjing, kok udah lawan Batman nih? Batman dari mana ini? Makanya lompat-lompat anjir. Lompat-lompat, padahal bagus. Secara filmnya gue suka banget, sayangnya itu. Secara universe yang jelek. Kayak karena emang Warner Bros aja sih. Warner Bros-nya tuh si Walter Hamada itu. Terlalu itu ya. Buru-buru mau kayak Marvel. Jadi gitu. Ya ini pelan-pelan nih kayak Marvel nih ya. 10 tahun sabar dulu ya. Nanti kita udah punya anak gitu. Baru nanti ada Darkseid gitu. Darkseid gitu. Aduh. Ntar anak kita bingung kita nangis gitu di bioskop. Aduh. Oke guys, ya gitu aja ya. Udah lumayan lama nih podcastnya. Dan seperti biasa kita bakal buat video-video podcast kayak gini. Dan jangan lupa kita juga masih ada segmen lain. Kayak segmen curhat ngelantur nanti gue bisa gitu kan ya kan nanti bisa aja nanti kalau misalnya nanti James Gunn udah keluarin versi DC versi game nanti Kenneth yang bahas. Aduh bayar bos mahal masih game mahal sih AAA. Dan nanti bisa juga nanti kita ada segmen debam juga. Nah boleh silakan cek di channel kita di YouTube Ngelantur Indonesia. Kita debam ya kan. Bertiga biasanya kan kita debamin aktor, debatin film gitu kan ya kan. Banyak lah reaction banyak. Silakan subscribe aja langsung. Dan jangan lupa juga nih untuk follow Ngelantur di Instagram 1 dan di TikTok juga. Namanya sama Ngelantur_Iden. Silakan di follow aja langsung gitu kan. Kalau kalian underscore atau titik sih? Underscore Ngelantur_Iden. Kalau kalian yang pengen emang nontonnya short versi simple silakan TikTok sama YouTube Shorts. Sama di Reels juga ada Instagram. Dan jangan lupa juga guys, ini silakan kalau mau langsung cek aja di di Tokopedia ya. TikTok Shop juga ada sih. TikTok Shop juga ada yang Spider Vision. Dan jangan lupa juga yang kolaborasi kita sama Play Stop Rewatch ya. Jangan lupa ini benar-benar banget ya. Pertama kali loh Ngelantur ada kolaborasi. Jadi apalagi buat kalian yang suka film. Dan ini kalian bisa lihat tuh Marvel sama DC dicoret gitu kan. Ini buat kalian yang benar-benar suka film Oscar gitu. Suka benar-benar film-film yang keren-keren. Nah silakan dibeli. Oke. Ya gitu aja guys. Gua Timothy Vidialo dan gua Kenneth Adelard Liwang. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.